menjadi agen perubahan di komunitas yang Tuhan tetapkan di mana kita berada. Berarti kita adalah orang-orang yang spesial yang Tuhan pakai berbeda dengan yang lain, dan kita tidak lagi hanya fokus kepada diri kita sendiri, karena kita mau jadi berkat untuk yang lain dimanapun kita berada. Di dunia ini ada 5 kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang tidak tahu apa yang terjadi. Pokoknya lempeng aja semua. Kelompok yang kedua nggak peduli apa yang terjadi. Yang tadi nggak tahu, yang sekarang nggak peduli, biarin aja, cuek aja, nggak ada urusan. Kelompok yang ketiga terkaget-kaget apa yang terjadi. Udah pilkada ya? Udah mau ganti presiden ya? Udah ada peraturan yang baru ya? Kaget-kaget. Jalan raya berubah ya? Terkaget-kaget. Krisis ekonomi ya? Kelompok yang keempat, kelompok yang komplain, mengeluh setiap ada yang terjadi. Siapa sih sekarang pemimpinnya? Rusak ini semua. Gak beres ini. Makanya kadang-kadang ada orang kejeruk di jalan yang salah presiden. Komplain aja. Keempat kelompok tersebut bukanlah agent of change. Bukan change agent. Bukan agen perubahan. Agen perubahan adalah kelompok orang yang membuat sesuatu terjadi. Nggak tahu yang terjadi itu baik atau enggak. Karena kalau kita katakan, what is a change agent? Agen perubahan itu adalah sesuatu yang membuat sesuatu berubah. What is a change agent? Impact the status quo through their influence negatively or positively. Berarti agen perubahan bisa membuat sesuatu itu negatif. Hitler misalnya. Tapi agen perubahan bisa juga membuat sesuatu itu jadi positif. Kalau kita lihat membuat sesuatu jadi negatif, itu terjadi hari-hari ini. Di negara-negara maju seringkali pengajarannya adalah pada saat orang lahir jangan tanya dia laki-laki atau perempuan, dan kemudian mengagung-agungkan kebebasan. Itulah agen yang membuat kerusakan di dunia ini dan membuat segala keteraturan jadi hilang. Makanya kalau kita lihat data yang menunjukkan setiap hari di Amerika ternyata ada 1.000 gadis remaja yang tidak menikah menjadi ibu setiap harinya. Setiap hari itu 1.000. Kemudian ada 1.106 gadis remaja menjalani abortus, membunuh terus. Lalu ada 4.219 remaja terjangkit penyakit kelamin, umumnya karena seks bebas. Kemudian ada 6 anak remaja bunuh diri, mencekam. Itu keadaan di dunia. Dan ini adalah pengaruh dari orang-orang tertentu yang memang mau merusak dunia. Itu dicatat di dalam buku Right from Wrong. Bagaimana di Indonesia? Nggak kalah juga. Di Indonesia kalau kita lihat 100.000 orang Indonesia di penjara, sementara kapasitas penjara hanya 70.000, over capacity. Dan kemudian 40 perceraian setiap jam. Kita ibadah berapa jam Pak Api? 1,5 jam? 60 perceraian terjadi. Itulah data yang ada. Lalu 4 orang meninggal tiap jam akibat kecelakaan lalu lintas. Kemudian krisis moral, ada rencana pesta bikini, prostitusi, dan segala macam rusak. Itu karena pengaruh yang negatif. Masih banyak kejadian akhir-akhir ini yang kita lihat bagaimana terjadi. Ada bullying siswa SMP di Cilacap. Baru-baru ini ada yang dibunuh oleh 3 orang atau 4 orang, yang SMP dibunuh, diperkosa lagi, macam-macam. Kemudian ada guru di sekolah yang juga dibacok siswanya, suami bunuh istri, istri bunuh suami, pelecehan seksual, korupsi. Dunia semakin rusak. Memang bahaya. Makanya kita harus menjadi agen perubahan ke arah yang baik. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf adalah
seorang yang berdampak. Dia katakan demikian, firman Tuhan katakan, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kemudian ayat yang ke 39 dikatakan demikian. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Karena dia bisa menafsirkan mimpi. Dan kemudian Firaun mengatakan, you shall be in charge. Engkaulah yang menjadi berkuasa, dan hanya tahta ini yang membedakan aku dengan kamu. Jadi Yusuf menjadi agen perubahan karena dia memang bisa berdampak, berpengaruh, memberikan solusi bagi bangsa Mesir pada saat itu. Kan dia tahu akan ada 7 tahun masa kekeringan, ada 7 tahun masa kelimpahan. Pada saat masa kelimpahan, nabung dong. Pada masa kekeringan, yang ditabung itulah yang dipakai sehingga mereka bisa berjalan dengan baik. Itulah hikmat yang datang dari Tuhan. Tapi hari-hari ini seringkali terjadi orang tidak bisa memanage keuangannya, keuangan pribadinya, sehingga orang harus terjebak dengan pinjol alias benjol. Itu banyak di keluarga, banyak di anak muda. Saya kaget pada saat di ITB dikatakan ada kerjasama juga dengan tim pinjol supaya mahasiswa yang kekurangan uang bisa minjam di sana. Dan saya dapat informasi ada juga mahasiswa yang karena minjam dari pinjol nggak bisa bayar, kemudian diteror dan tidak datang lagi kuliah. Sayang banget. Kita baru bisa berdampak kalau kita bisa memanage diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengatur keuangan kita sendiri. Makanya harus kita perhatikan anak-anak Tuhan jangan sampai terjebak untuk hal-hal seperti ini. Pornografi, kekerasan, keuangan itu banyak terjadi. Saya juga banyak teman dan saya sudah bisa menduga kalau seseorang itu sudah terindikasi pinjol. Minjam pertama, lalu kemudian kedua, minta lagi, aduh ada perlu, ada ini. Begitu dibilang, oh sorry dulu, wah, pernah terjadi tiap 5 menit kontak, tiap 5 menit kontak. Saya pikir, apa di depan pintunya sudah ada yang nagih pinjol ya? Karena kan teror datang. Makanya cukupkanlah dari apa yang ada. Jangan sampai kita jadi korban, itu bagian dari manajemen keuangan yang harus kita punya. Kita harus berhikmat. Enggak bisa kita bilang, oh dia enak ngomong seperti itu karena dia banyak uang. Enggak. Bagaimana kita mengatur keuangan kita? Itu yang perlu. Saya ngalamin kok, waktu kuliah juga saya seperti itu. Uang saya juga enggak cukup kok. Tapi saya tidak hambur-hamburkan begitu saja. Saya atur dengan sangat prihatin. Mana berani saya makan di restoran? Enggak lah. Di tenda paling. Kalau makan nasi, oh gulai, kuahnya saja. Tapi bukan sesuatu yang membuat saya jadi patah arang. Saya mau membenahi diri saya mau belajar, saya mau berhikmat, saya mau juga mempunyai karakter yang memang bisa jadi teladan dalam segala keterbatasan yang ada. Dan itu semua hanya bisa dengan ada kuasa Tuhan yang campur tangan dalam hidup kita. Kisah 1 ayat 8 mengatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus adalah sumber kekuatan kita, juga sumber hikmat kita. Kalau kita mau agen perubahan, minta campur tangan Roh Kudus, intim dengan Tuhan. Sahabat saya lagi ada sakit, lalu mau operasi di tulang punggungnya, kemudian sangat besar dan berisiko. Yang saya bilang, ambil waktu dulu dong dengan Tuhan. Apakah memang harus dioperasi atau memang ada yang lain, bukan cara yang gak benar. Tapi maksud saya, apakah itu harus dioperasi? Karena katanya penuh dengan risiko, bukan hal yang mudah. Dan juga ada penyakit jantung juga. Kalau ada jantung, semua kita punya jantung ya. Tanpa jantung nggak bisa hidup.
Tapi ini ada yang sakit jantung juga. Jadi pastikan dalam apa yang kita putuskan ada keterlibatan Tuhan. Barulah kita bisa jadi agen perubahan. Matius 6 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kehendak Tuhan harus jadi di bumi seperti di sorga. Di bumi itu di mana? Dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dalam kelompok kita, dalam lingkungan kita. Haruslah terjadi kehendak Allah dan juga kerajaan Allah. Berarti haruslah kita menjadi orang yang selalu berpikir apa yang bisa aku pengaruhi, aku harus berdampak. Kalau soal mengubah, yang pertama bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Itu pasti. Enggak ada bilang, aku enggak mampu berubah. Enggak mau. Ada orang pengen stop merokok, aku enggak bisa berhenti merokok. Kata siapa? That's your decision. Keputusan kau. Jadi diri kita pasti bisa kita ubah. Orang yang dekat dengan kita bisa kita pengaruhi. Orang yang jauh itu bisa kita sikapi. Makanya kalau ada keputusan pemerintah, kita nggak bisa mengubah keputusan pemerintah. Yang bisa kita sikapi. Orang-orang di komunitas kita bisa kita pengaruhi. Misalnya teman kita kuliah bisa kita pengaruhi. Kalau misalnya mereka mau nitip-nitip daftar hadir, kita bisa bilang aku nggak mau terlibat. Kalau mau nyontek bareng-bareng, kita bisa bilang aku nggak mau ikut. Sehingga bagi mereka kita adalah sesuatu yang berbeda, supaya kita bisa menjadi agen perubahan. Jadi kalau kita belajar dari sana, akan semakin jauh dampak yang harus kita perhatikan. Dan memang perlu kita tahu ada ukuran dari indeks pengaruh. Measure your influence index. Selalu dimulai dari yang kecil. Tapi sebetulnya Tuhan mau kita sangat besar. Karena kita dikatakan garam dan terang dunia. Berarti sebetulnya goalnya besar. Tapi semua itu dimulai dari kecil. Jangan merasa kecil dengan memulai yang kecil. Enggak usah bingung. Sekecil apapun lakukan saja. Mungkin hanya bisa untuk 1-2 orang. Why not? Dan kita lihat, kita harus melihat sebesar apa perubahan yang sudah kita lakukan. Kalau saya berpikir salah satu timing yang tepat perubahan itu paling tidak 1 tahun sekali. Kemudian 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, dan bisa juga setiap hari. Sebesar apa perubahan yang kita lakukan? Kalau ada, sudah syukur. Nggak perlu langsung hebat-hebat banget. Satu aja oke. Tapi kita mau terus berkembang. Karena kan kita adalah pengikut firman Tuhan, pelaksana firman Tuhan yang mengatakan be fruitful and multiply. Multiply berarti terus berkembang, berkembang. Jangan hanya berhenti di satu kondisi saja. Yang kedua, seluas apa wilayah teritori yang kita pengaruhi. Yang pertama diri kita, yang kedua keluarga, kemudian komunitas, dan seterusnya. Itu kita harus perhatikan. Dan kita harus belajar untuk semakin luas, karena firman Tuhan katakan kita itu harus ke seluruh dunia. Jadikan segala bangsa muridku. Berarti seluruh dunia. Namun dimulai dari yang kecil. Mulai dari rumah, mulai dari tetangga, mulai dari Cianjur. Baru kemudian berkembang. Mungkin ke Sukabumi, mungkin ke Bandung, entah kemana. Lalu, seberapa lama pengaruh Anda bekerja? Apakah hanya sebentar langsung selesai? Orang mungkin berpikir, ya selama saya hidup lah. Mestinya lebih dari hidup. Orang bisa berkata, suatu saat dulu, di sini ada seorang yang menjadi teladan bagi saya. Itu tidak berhenti hanya seumur kita hidup. Itu akan panjang waktunya. Kalau ada orang yang berkata, hidup saya berubah karena Tuhan pakai dia untuk berkat bagi saya. Lah, mungkin dia jauh lebih muda dari kita. Berarti kita mungkin udah selesai tugas kita di dunia ini, dia masih berlanjut.
berarti dia masih ingat akan pengaruh kita yang mendatangkan kebaikan bagi dia karena Tuhan pakai kita. Bukan karena kita hebat, tapi semua itu adalah karena Tuhan. Salah satu yang berdampak yang sudah kita tahu misalnya adalah Daniel. Kalau kita baca kisah Daniel di dalam Daniel 1, 6, dan 12. Daniel ini keren banget. Berpengaruh kepada 4 raja. 4 raja, bukan hanya kepada Raja Jawa berpengaruh. 4 raja. Kepada Raja Nebukadnezar, kepada Raja Belshazzar, kepada Raja Darius, kepada Raja Kores. Dia berpengaruh kepada keempat raja tersebut. Jadi yang Tuhan mau, di mana kita ada, berpengaruhlah. Apa yang saudara lakukan? Kalau kita melakukan hal-hal yang kecil, biar orang bisa berpengaruh dari apa yang kita lakukan. Kalau saya baca firman Tuhan dari Daniel 1, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ditawan orang-orang pilihan. Ayat 4. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, tidak bercela. Orang-orang muda, hei anak-anak muda, apakah engkau bercela saat ini? Kalau bercela, bertobatlah. Lihat Daniel, termasuk kelompok orang-orang muda yang tidak bercela. Jangan sampai salah menggunakan pemahaman. Jangan sampai kita menjadi orang hanya mengatakan, ya udahlah, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Aduh, itu nggak pas. Sejak muda tidak bercela. Kalau ini yang bisa jadi contoh kita, maka kita menjadi berbeda dengan yang lain. Berpengetahuan banyak, cakap untuk bekerja. Cakap bekerja, di mana kita bekerja? Cakap bekerja kalau kita sekolah, cakap dalam sekolah. Kalau kita kuliah, cakap dalam kuliah. Kalau kita kerja, cakap dalam kerja. Kalau kita berusaha bisnis, cakap dalam berbisnis. Cakap itu berarti adalah terampil. Dan orang-orang tersebut mempunyai ketetapan secara khusus Daniel. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Bagaimana dengan anak-anak muda pada saat ini? Ambil ketetapan untuk tidak menajiskan dirimu. Karena kenajisan itu gampang ada di mana-mana. Survei menunjukkan bahwa generasi Z 4-5 jam di gadget waktunya satu hari. Untuk apa gadget itu kita gunakan? Kalau gadget kita gunakan untuk hal-hal yang tidak beres, maka sayang banget. 4-5 jam hanya chatting, hanya game, hanya ngerumpi, hanya yang lain nonton, sayang banget. Tapi di tangan saya juga bisa firman Tuhan saya baca. Saya juga bisa hal-hal yang bagus yang bisa saya pelajari. Makanya akhirnya tergantung kepada kita. Apakah kita berketetapan untuk tidak menajiskan diri? Firman ini minta kita berketetapan karena tanpa itu kita nggak akan bisa jadi change agent. Kita tidak bisa menjadi agen perubahan. Dan kalau itu kita ambil ayat 9 berkata, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Nggak tahu siapa yang jadi pemimpin kita. Tetapi kalau kita berketetapan seperti ketetapan Daniel, firman Tuhan katakan, kasih dan sayang akan tercurah kepada kita. Karena Tuhan, bukan karena kita hebat. Saya mengalami hal-hal seperti ini. Sewaktu saya kerja di perusahaan listrik negara, saya adalah seorang yang melakukan tanggung jawab saya, pekerjaan saya, karena saya dari elektro, dari ITB, maka cocok saya bekerja di perusahaan listrik. Dan pada saat itu saya seringkali juga harus lembur menyelesaikan pekerjaan, tapi bukan untuk cari uang lembur, karena saya mau memberikan yang terbaik. Tapi kemudian juga uang saya juga terbatas karena gaji saya juga sangat-sangat pas-pasan. Sementara ada adik saya juga di ITB yang saya biayai juga. Gaji kecil bagi 2. Kalau gaji gede bagi 10 juga nggak apa-apa. Ini gaji kecil bagi 2. Lalu saya pikir saya harus pindah ke Bandung dong. Supaya apa? Supaya kosnya juga bisa sama. Lumayan dong, mirip.
Saya mau bilang ke bos saya di Jakarta, mau pindah ke Bandung. Teman saya bilang, jangan. Kalau kamu minta pindah dari dia, dia akan tersinggung dan kamu akan dimasukin sumur. Dan seumur hidupmu tidak akan bisa lepas dari sumur itu. Aduh. Saya pikir saya sudah melakukan tanggung jawab saya kok. Saya ngadap ke bos saya. Dan udah ngadep, saya kasih tahu situasinya. Nggak mungkin saya terus di Jakarta, Pak. Kalau bisa tolong bantu saya pindah ke Bandung. Kenapa? Saya ceritain inilah kondisi saya. Wow. Tapi dia udah kenal saya sebelumnya dong. Karena saya melakukan tugas yang dia berikan kepada saya. Dan dia katakan, oke, sebelum pindah saya kasih dulu kamu dinas luar 3 bulan. Wow. Pesta, haleluya. Bukan pesta pora ya. Pesta dalam arti uang saya jadi cukup dong. Dinas luar 3 bulan untuk Bapak Ibu yang tahu bagaimana tugas di perusahaan. Itu biaya yang kita dapatkan adalah biaya harian untuk hidup di hotel. Orang yang nggak punya uang itu bisa hidup di hotel. Tapi bukan untuk saya buang-buang, saya tabung lah. Jadi bukan karena sayanya yang seperti itu, tapi karena Tuhan pakai dia. Ya puji Tuhan. Itulah cikal bakal awal saya, jadi saya juga bisa keluar akhirnya dari PLN. Jadi modal saya untuk bikin sesuatu, ya, tapi saya ada 12 tahun kerja di sana. Jadi kalau kita lihat hal seperti itu, maka kita harus punya ketetapan hati. Nah, untuk jadi agen perubahan, yang pertama berarti kita harus punya karakter, kita harus punya kompetensi seperti Daniel. Karakter dan kompetensi tangga menuju agen perubahan. Gimana saya jadi agen perubahan? Kalau orang bilang, oh kamu on. Gimana saya jadi agen perubahan? Kalau orang bilang, kamu gak bisa dipercaya, pembohong lo. Gak akan bisa jadi agen perubahan. Jadi saya benahi dulu karakter saya seperti apa, kompetensi saya seperti apa, barulah saya bisa menjadi agen perubahan. Kalau enggak, ya nggak akan bisa pernah terjadi. Nah di sini saya sampaikan Daniel 6 ayat 2 sampai 4 dikatakan demikian. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawahi mereka. Diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban. Menko. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, excellent spirit. Dan raja bermaksud menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Jadi akhirnya dia mau diangkat mirip dengan Yusuf tadi. Jadi perdana menteri, level perdana menteri. Kenapa? Karena karakter dan kompetensinya. Hanya karakter, dia orang baik, orang jujur, iya baik banget, jujur banget, bertanggung jawab. Tapi sayang gak bisa apa-apa, gak bisa juga. Dia pinter, dia cerdas, oh boleh ini orang, kreativitasnya tinggi, tapi korupsi. Gak bisa juga. Jadi dua-duanya harus, karakter dan kompetensinya. Makanya dikatakan oleh pemazmur demikian, yang mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Ini bicara integritas. Dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Ini bicara skillfulness. Jadi Daud memiliki karakter dan juga memiliki kompetensi. Dua hal ini harus kita perhatikan supaya setiap kita menjadi orang yang Tuhan pakai sebagai agen perubahan. Karakter dan kompetensi. Dan kalau kita lihat karakter, ya karakter luas banget lah. Ada, kita sudah tahu banyak tentang karakter. Kalau saya mau tunjukkan misalnya karakter, berarti orang yang berkarakter bagus adalah orang yang punya trustworthiness, dapat dipercaya. Apakah kita orang yang dapat dipercaya? Kalau kita dapat dipercaya, udah pasti dong bos kita kalau kita kerja, maka dia tidak akan ragu untuk memberikan tanggung jawab kepada kita. Kalau kita bertanggung jawab, maka udah pasti dong kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh rekan bisnis kita. Kalau ada janji, kita harus kirim barang. Kalau enggak, akan beda. Jadi, jadilah orang yang dapat dipercaya. Juga respect, hormat
Kalau kita menghormati orang, bukan gila hormat. Udah tahu kita kalau gila hormat, pengen dihormati kok aku nggak diperlakukan spesial, itu gila hormat. Maksudnya respect di sini, kita hormati orang lain. Karena kita tahu kita sesama warga kerajaan Allah. Sehingga waktu SD, saya itu orangnya orang lugu. Karena dikatakan di sana kita harus hormat orang tua, hormat juga kepada guru. Jadi seorang lugu kelas 1 SD, setiap pulang sekolah saya akan lari supaya saya duluan nyampe di suatu tempat yang akan dilewati oleh guru saya, dan saya akan katakan selamat siang Pak. Baru saya balik, berarti saya hormat. Tiap hari saya lakukan. Karena si lugu itu taunya hormat adalah seperti ini. Tentu hormat yang dibilang firman Tuhan atau yang sedang kita bahas di sini adalah hormat menghargai, bukan sekedar siap laksanakan, bukan sekedar itu yang harus kita lihat. Kemudian yang ketiga adalah responsibility, bertanggung jawab. Kalau kita orang bertanggung jawab, maka apa yang menjadi skop tugas kita akan kita tuntasin. Ada PR di sekolah, ada tugas kelompok di kuliah, ada batas waktu, kita beresin dong, itu bertanggung jawab. Ada tugas di pekerjaan, ada tugas di pelayanan, kita lakukan dong, itu orang yang bertanggung jawab. Kalau orang tidak bertanggung jawab, kan bukan aku, dia yang salah. Karena dia sih nggak siapin bahannya, makanya nggak beres kita lakukan. Akan ada banyak alasan-alasan seperti itu. Saya gampang melihat tim saya misalnya, kalau orang yang tidak bertanggung jawab dengan yang bertanggung jawab. Kami akan selalu memperbaharui izin setiap lokasi kami se-Indonesia, karena memang banyak, ada sekitar 900-an lokasi. Jadi harus di-manage dengan benar. Lalu ada orang yang, udah habis nih waktunya kok belum diperpanjang. Iya Pak, ada data yang kurang. Loh, kok ditanya dulu baru datanya kurang? Kalau kita orang bertanggung jawab, kita akan kejar. Ada data kurang, kita akan lapor sampai atasan kita, bahkan atasan dari atasan kita. Ini kalau nggak disiapin nanti nggak beres izinnya. Tolong Pak, tolong Bu. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang akhirnya akan dicari untuk pada tanggung jawab yang lebih besar. Karena dikatakan bila kita bisa dipercaya untuk perkara kecil, maka kita akan diberikan tanggung jawab untuk perkara yang besar. Kemudian fairness. Fair dong, jangan gara-gara itu teman, maka teman gak beres juga itu yang dibela-belain. Fairness. Kemudian caring, pedulilah pada orang lain. Mungkin tidak banyak yang harus bisa kita lihat kalau dari sudut materi, tapi dari sudut arahan, dari sudut perhatian, ada banyak yang bisa kita berikan. Ada banyak yang bisa kita arahkan kepada mereka. Karena ada orang juga yang putus asa, ada orang juga yang moody, karena tidak semua orang sama. Ada orang kalau dia dapat tekanan malah aduh aku nggak bisa apa-apa, aku dibully. Ada orang kalau misalnya orang tuanya tidak sempurna dalam membina anaknya, aku begini gara-gara orang tuaku. Kita harus belajar untuk menyikapi secara berbeda. Makanya selalu saya katakan, saya bukan penganut badai pasti berlalu, bukan. Saya penganut terbang di atas badai. Karena firman Tuhan katakan kita adalah Raja Wali. Dan Raja Wali tidak akan mencari-cari di mana tenang baru dia terbang. Tapi Raja Wali akan terbang, silakan mau ada badai, dia akan terbang terus di atas badai. Kita diumpamakan Raja Wali kok. Kenapa yang bilang badai pasti berlalu? Prinsip bisa beda, tapi yang saya ceritain tentang saya. Karena apa? Karena saya menghadapi banyak badai. Saya menghadapi bully. Pada saat saya dibully orang, saya tidak akan bilang bahwa aduh betapa malang nasibku. Saya katakan oke, saya juga akan melakukan sesuatu untuk bisa apa yang baik dari diri saya tunjukkan. Be the best of who you are. Bukan dibandingkan dengan orang lain, tapi potensi yang Tuhan berikan di dalam diri saudara dan saya, ekspresikan, asah, nggak perlu sama dengan orang lain. Dan kemudian caring, kemudian citizenship, kewarganegaraan,
Ikutilah peraturan kewarganegaraan. Apa pajak bayar dong. Jangan sampai pajak tidak dibayar, bayarlah. Firman Tuhan katakan kita harus ikuti kok apa yang diberikan oleh pemerintah. Jangan sampai kita mau main-main manipulasi gitu, enggak. Bisa aja ada keliru, tapi bukan karena kita rekayasa, karena kita mau nipu, enggak. Tentu ada strategi pajak, silakan aja. Strategi itu kan memang kita lihat kita mau masuk melalui pasal yang mana, ya silakan aja. Itu urusannya konsultan. Tapi kalau mau nipu, jangan dong. Kita mau jadi agent of change. Bagaimana saya bisa jadi agent of change kalau saya adalah orang-orang yang ya kerjaannya hanya manipulasi. Orang bilang mau lu beresin dulu dong dirinya gitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan sehingga kita bisa berdampak. Nah, jadi kalau saya katakan tadi kompetensi dan karakter, kompetensi pun gak usah bandingin dengan yang lain. Saya bilang ke Pak Ampi nanti kalau nyanyi bilang iya, jangan tanya-tanya nada dasar kepada saya. Kenapa? Karena saya nggak tahu nada dasar. Dan saya nggak perlu, aduh malang nasibku kok aku nggak bisa nyanyi seperti SL singers, pemusik seperti Pak Ampi dan yang lain-lain. Nggak bisa. Oh nggak usah. Karena memang penelitiannya juga ada multiple intelligence. Bisa beda-beda. Ada orang spasial visual, dia bisa untuk melihat secara visual dimensi 3. Ada orang yang secara bahasa bagus, ahli bahasa, sehingga bisa jadi ahli hukum, punya literasi yang kuat dalam bahasa. Kemudian ada interpersonal, berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, bisa membangun relasi. Dan ada yang musikal, ritmik, berarti dia tahu bagaimana ketukan, saya nggak paham ketukan. Dan kemudian ada naturalis, alam, pertanian, lalu ada body kinestetik, olahraga, nari misalnya. Dan ada juga intrapersonal yang bisa merenung ke dalam dirinya dengan baik. Dan ada juga logical matematik, ada banyak. Jadi saya nggak perlu harus seperti orang lain. Kalau dia jagonya adalah musikal, silakan. Dia jagonya adalah body kinestetik, silakan. Beda-beda. Tapi kalau Tuhan percayakan kepada saya sesuatu, tapi tidak saya gali, maka saya salah. Tuhan percayakan kepada saya mungkin kalau secara seperti itu, ya mata pelajarannya eksak. Saya juga belajar fisika sebagai orang elektro, dan saya dalami, saya jadi penulis buku fisika. Itu yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Nggak perlu harus seperti yang hebat-hebat, yang lain enggak. Sekecil apapun. Ada teman saya yang bisa hanya bikin makanan, mungkin juga sedanglah, nggak keren-keren banget. Tapi dia masuk kepada orang-orang kampung yang memang tidak punya penghasilan. Dia bilang, oke, kamu bisa bikin sambal ini, saya latih, dia latih. Sekarang banyak tuh yang bisa dia lakukan seperti itu. Apalagi bisa dijual secara online. Tidak semua gampang secara online, tapi ini ada, saya lihat foto-foto testimoni yang dia sampaikan. Ya paling tidak saat ini 50-an keluarga udah ada. Yang kurang-kurang mampu, ada yang ya single parent ada di situ, tapi anaknya sekolah nggak ada biaya, bisa. Pas-pasan, bukan bikin restoran seperti ya restorannya kok king gitu, enggak, yang kecil-kecil aja, tapi orang bisa mendapatkan manfaat di situ. Nah itulah yang berdampak. Dan kemudian makanya dia bilang, ya kalau kita mau mengadakan suatu pertandingan, for a fair selection everybody must take the same exam, please climb the tree. Ini yang nunggu nih, biar fair, alat ujinya harus sama. Saya uji semua, manjat pohon. Senyum kan monyetnya, nangis gajahnya. Nggak akan bisa. Harus bidangnya masing-masing. Makanya kata Einstein, jika Anda menilai ikan dari kemampuannya manjat pohon, seumur hidup ikan akan merasa dirinya bodoh. Pintar banget ikannya bisa merasa.
Hebat juga ya. Itu tapi Einstein yang ngomong sih. Karena Einstein yang ngomong ya kita manggut-manggut saja. Jadi haruslah kita berlatih terus, selalu memberikan prestasi terbaik sesuai potensi. Kita udah sering dengar, your competence will bring you to the top, but your character will maintain you at the top. Ya, tanpa karakter, akhirnya akan tumbang, akan selesai begitu saja. Kemudian, yang kedua, keintiman dengan Tuhan memberi kekuatan sebagai agen perubahan. Dalam kita melakukan tugas kita sebagai agen perubahan, ada kalanya disalah tafsirkan orang, ada kalanya dituntut orang, ada kalanya dihina orang. Tanpa intim dengan Tuhan, kita bisa bilang, nggak mau lagi aku untuk mereka jadi berubah. Mereka kok yang mau berubah, kok aku yang jadi repot. Sorry aja, buang-buang waktu. Nah, itu nggak boleh ternyata. Kita harus intim dengan Tuhan. Daniel 6 ayat 6 dikatakan, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Mereka udah mau menjerat Daniel, tapi karena intimnya dengan Tuhan, hanya itu aja yang bisa dia lihat. Allah telah mengutus malaikatnya untuk menengatukkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Jadi, kalau Tuhan campur tangan, dalam tekanan pun kita dapat ada kelegaan dan kelepasan. Pastikan intim dengan Tuhan. Mau sedang ada dalam tekanan sakit penyakit, dalam tekanan ekonomi, dalam tekanan bullying, dalam tekanan diperlakukan tidak adil, sudah intim dengan Tuhan. That's the only answer. Hanya itu jawaban yang ada. Makanya harus selalu kita bersama Tuhan. Tanpa Yesus tidak ada agen perubahan. Karena tanpa Yesus kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan katakan, Christ in me, Christ in you, Christ in us, the hope of glory. Jika ada Kristus di kita, kita akan berharap akan kemuliaan. Yang terakhir, agen perubahan yang bersinar terang, tetap berkarya dan berbuah bagi Kristus. Jadi agen perubahan bukan orang yang statis. Agen perubahan adalah yang berkarya, yang berbuah. Buah ada banyak, buah karakter, juga buah pertobatan. Harus berbuah, harus ada di dalam hati kita. Saya kagum dengan masa lalu tim navigator di kampus yang selalu mengarahkan kami untuk bisa menjangkau jiwa. Mereka akan bilang, jangkau dong orang terdekatmu. Mungkin yang ada di rumahmu, mungkin bekerja di situ. Mungkin kalau kamu ke Jakarta, kalau kalian ke Jakarta, waktu itu kami naik bus ke Jakarta. Kalau ke Jakarta yang berteman jangan duduk barengan, pisah tempat duduk, biar kalian ketemu orang lain yang kalian bisa bersaksi. Semangat seperti itu kalau di tahun-tahun itu luar biasa. Semoga sekarang semakin meningkat di kalangan mahasiswa. 2 Timotius 2 ayat 4 berkata demikian, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Oke, ini perhatikan. Waktu di Denpasar ada Rock Leader Summit dan KLC. Di situ ada juga workshop tentang hukum. Dikatakan, di dalam menyampaikan firman Tuhan, jangan dong menyangkut-nyangkut yang lain. Karena itu ada hukumnya. Makanya dalam kita bertanding dengan iblis untuk keselamatan orang, harus lihat aturan pertandingan. Aturan pertandingan tidak boleh melecehkan agama lain. Tapi kalau saya bersaksi inilah yang saya imani, boleh. Kalau mau sesuai dengan yang saya imani, boleh. Kita berdoa untuk iman, tapi saya tidak akan pernah bicara tentang agama. Karena agama ada peraturannya. Makanya dikatakan sini, bertanding menurut peraturan yang ada.
Itu yang saya tangkap salah satunya pada saat KLC di Denpasar baru-baru ini, hal hukum. Karena kita melihat bukan hanya orang yang tidak kita kenal yang masuk dalam jerat seperti ini. Bahkan pemimpin terkemuka di agama yang kita tahu terjerat untuk hal-hal semacam ini. Karena bagi saya kurang hati-hati. Harus kita perhatikan hal tersebut. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kita harus berbuah. Kita harus membawa perubahan. Yesus contohnya membawa perubahan. Di mana Yesus hadir, di situ perubahan terjadi. Di rumah Matius pemungut cukai, kehidupan Matius dan komunitasnya berubah. Bertemu wanita Samaria, banyak orang Samaria menjadi percaya kepada Yesus. Wanita itu jadi agen perubahan. Bertemu Sakeus pemungut cukai, kehidupan Sakeus diubahkan. Pernikahan di Kana, dari kekurangan jadi kelimpahan. Yesus bertemu orang sakit kusta tahir. Saudara dan saya, warga kerajaan Allah, dipenuhi Roh Kudus, diberi kuasa dan otoritas, juga harus meneladani Yesus. Di mana saudara dan saya ada, maka haruslah membawa perubahan. Suatu kalimat yang saya ingat, karena bidang kami adalah bidang pendidikan. Suatu seorang siswa kami berkata, tempat ini tidak akan saya lupa, karena inilah yang mengubah hidup saya. Biarlah itu terjadi, di mana Tuhan percayakan kita ditempatkan. Supaya melalui apa yang kita lakukan, memang ada orang lain yang mendapat perubahan. Perubahan-perubahan itu bisa dalam bentuk jiwa baru atau murid, karakter yang diubahkan, hasil karya yang baik, ada banyak hal. Saya berharap dimanapun kita berada, bukan untuk dipuji-puji, tapi kalau Tuhan berikan anugerah itu terjadi, pemuji boleh ke depan. Kalau Tuhan berikan anugerah itu terjadi, maka itu hanya karena kemurahan Tuhan. Saya juga bersyukur di dalam apa yang kami lakukan dalam pendidikan. Saat ini kami mendapat 4 rekor murid. Ditetapkan di sana sebagai yang terbaik karena lulusannya mendominasi perguruan tinggi. Sebagai yang terbesar karena no franchise meliputi 900-an lokasi di Indonesia. Dan juga pertama yang melakukan e-sport supaya yang saya bilang gadget yang dipakai 4-5 jam sehari bisa bukan hanya untuk game tapi e-sport pendidikan supaya bermanfaat ke hal yang positif. Dan yang terlama karena memang sudah 40 tahun kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Dan untuk itu saya percaya setiap kita juga akan Tuhan pakai untuk jadi agen perubahan. Tuhan Yesus memberkati.